3 poin penting telah berhasil diraih oleh timnas Indonesia saat berhasil menumbangkan Vietnam dengan skor 1-0. Kemenangan ini merupakan kemenangan yang sangat penting bagi peluang timnas untuk dapat melaju ke babak selanjutnya, yaitu 16 besar. Selain itu, pertandingan ini juga merupakan pertandingan adu gengsi antar negara ASEAN. Dan dengan kekalahan ini, Vietnam pun resmi tereliminasi dari Piala Asia dengan menyisakan 1 pertandingan lagi. Pada pertandingan kali ini, Indonesia bermain dengan sangat percaya diri dan sangat haus akan kemenangan. Pada kali ini, Coach Shin menggunakan formasi 4-4-2. Formasi ini pun terbukti sangat ampuh untuk meredam Vietnam dalam membangun serangan dan sangat memudahkan kita untuk melakukan penyerangan dengan mengandalkan passing dan crossing dari pemain-pemain kita seperti Jordi Amat, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Ivar Jenner. Terbukti, di awal-awal pertandingan, timnas Indonesia bermain dengan full menyerang dan sempat menciptakan cukup banyak peluang. Dan di sini, gue harus bilang, taktik Sintayong sangat tepat dan cerdik. Hal ini karena sama-sama kita tahu, Vietnam kali ini mayoritas diisi juga oleh para pemain muda. Sehingga bermain dengan high pressing merupakan hal yang tepat, karena untuk membuat para pemain belakang dan tengah Vietnam panik. Dan di sisi lain, striker Vietnam, Pham Tuan Hai, benar-benar dikantongi oleh Jordi Amat, sehingga tidak bisa berkutik sama sekali. Dan disinilah kita bisa melihat kualitas dan level permainan memang sangatlah penting. Selain itu, taktik Sintayong juga tepat karena dengan melakukan permainan high pressing, otomatis membuat para pemain Vietnam mau tidak mau bermain umpan long ball. Karena tekanan dari para pemain kita yang sangat luar biasa, serta ketatnya antar lini di antara para pemain Indonesia. Dan taktik ini memang terbukti membuahkan hasil, di mana Indonesia berhasil membuat panik lini pertahanan Vietnam hingga Indonesia mendapatkan hadiah penalti. Dan hal ini berhasil dimanfaatkan oleh pemain timnas kita yaitu sang kapten Asnawi Mangkualam dengan berhasil mengeksekusi tendangan penalti yang berbuah gol sehingga skor 1-0 untuk kemenangan Indonesia di babak pertama. Pada babak kedua, tampaknya Vietnam sudah mau tidak mau bermain dengan terbuka karena tidak ada pilihan lain, dan sayangnya timnas Indonesia seperti tidak siap di awal-awal pada babak kedua sehingga para pemain Vietnam cukup banyak mendapatkan peluang. Jujur, menurut gua sebenarnya jika Indonesia bermain dengan adu pressing ketat dengan Vietnam, kita masih bisa menang. Cuman sayangnya pada awal babak kedua kita seperti kaget dan tidak siap. Namun untungnya perlahan demi perlahan timnas Indonesia mampu sedikit keluar dari tekanan dan juga beberapa kali membahayakan gawang Vietnam. Dan kembali Vietnam bermain dengan sifat aslinya, yaitu bermain sepak bola dengan teknik yang sangat kasar. Menurut gua Vietnam memang terpaksa harus melakukan cara-cara licik tersebut untuk menghentikan para pemain kita. Karena sekali lagi bukannya sombong, memang terbukti para pemain Indonesia secara one on one atau individu cukup jauh di atas para pemain Vietnam. Dan para pemain Vietnam tidak paham taktik untuk menghentikan pergerakan pemain, sehingga yang dilakukan pemain Vietnam kalau nggak menyikut ya memotong pemain Indonesia. Sedangkan pemain Indonesia paham betul dengan taktik untuk menghentikan pemain Vietnam seperti Justin Hubner dan Jordi Amat dan lain-lain. Sangat pintar dalam melakukan foul. Hal ini sebenarnya bukan suatu hal yang mengagetkan karena pemain seperti Justin Hubner dan Jordi Amat dan juga pemain lainnya yang berkarir di Eropa pasti sudah terbiasa dengan melakukan hal ini. Mencuri momentum dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil yang membuat wasit sulit untuk mengeluarkan kartu kuning. Di sisi lain, Justin Hubner benar-benar tampil luar biasa dalam menjaga bola atas, di mana ia selalu menang dalam duel bola atas. Lalu untuk Jordi Amat juga dapat bermain dengan sangat disiplin dan rapi, seperti memotong momentum, membaca arah permainan dan menjadi tembok terakhir untuk pertahanan timnas Indonesia. Lalu juga ada Sandy Walsh yang dapat bermain dengan sangat bagus sebagai back tengah, meskipun bukan posisi aslinya yaitu fullback. Lalu ada Asnawi, Arhan, Yakob, Ivar, dan Rafael yang juga bermain bagus. Dan lagi-lagi, the young star dari timnas Indonesia yaitu Marcelino Ferdinand bermain dengan sangat bagus. Terbukti, setiap kali bola ada di kakinya, selalu menciptakan peluang yang berbahaya. Marcelino dapat bermain sebagai kreator serangan dan juga sayap yang sangat cepat dan taktis. Serta kiper Errando Ari yang dengan perkasa mampu membaca alur permainan dan menepis setiap serangan pemain Vietnam. Skor pun berakhir 1-0 untuk kemenangan Indonesia. Dan meskipun berhasil menang, tentu masih ada PR yang harus segera diperbaiki. Seperti komunikasi antar lini, jangan melakukan kesalahan dasar dan mental. Sebenarnya PR ini hampir sama sejak uji coba lawan Libya. Cuman makin kesini sudah semakin bagus. Dan di pertandingan selanjutnya saat melawan Jepang, menurut gua kita harus bisa bermain dengan tenang. Tidak usah takut dan merasa di bawah level mereka. Kita cukup bermain tenang dan disiplin dalam bertahan. Karena mengingat Jepang kini yang dalam kondisi yang kurang diuntungkan, dimana dia sebagai tim kandidat juara kini harus merasakan susahnya untuk keluar dari fase grup. Dan gue yakin Jepang akan
bermain high press sejak menit awal. Dan ini justru bagus, karena dapat menguras tenaga para pemain Jepang. Dan sekelas Jepang pun rupanya masih punya banyak kelemahan, dimana seperti saat melawan Vietnam dan Irak, Jepang selalu bermain mengandalkan pemain sayap dan fullbacknya untuk melakukan umpan-umpan menusuk, dan hal tersebut justru menyusahkan mereka sendiri jika kita mampu dengan disiplin dalam bertahan, serta memperkuat lini tengah kita. Hal ini karena Jepang terbiasa bermain dengan direct pass atau umpan-umpan pendek, sehingga jika lini tengah kita solid, maka akan menyusahkan para pemain Jepang dengan memaksa bermain crossing dan heading. Bola-bola atas Jepang juga kurang bagus, dan tentu kita harus bisa mematikan pemain kreator Jepang seperti Endo. Jadi kita terus berdoa untuk timnas agar bisa bermain maksimal dan ada keberuntungan yang memihak kita.